Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nurcipta Suseno dari kelas 11 sisa 1 absen 29. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT tentang perangkat jaringan komputer. Nah, mari kita mulai. Yang pertama adalah pengertian. Perangkat keras perangkat jaringan komputer adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk membangun sebuah jaringan komputer sehingga komputer dapat mengirim data dan terhubung ke perangkat komputer lainnya, serta mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut dengan protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Setelah kita mengetahui tentang pengertiannya, kita akan membahas macam-macamnya. Macam-macam perangkat jaringan keras adalah router, switch, HUB, modem, repeater, access point, dan masih banyak lainnya. Di sini kita akan membahas tentang router, switch, dan HUB saja. Nah, sekarang yang router. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Di sini ada merek tipe harganya. Yang pertama adalah router D-Link DIS 6150, harga 120.000. D-Link DIS 6150 adalah router gigabit industri yang tahan suhu ekstrim, memiliki port gigabit Ethernet, serta dirancang untuk lingkungan keras dengan sertifikasi anti getaran dan kompatibilitas elektromagnetik. Yang kedua adalah Microtik router Wi-Fi RB750 GR3HEX, harga kurang lebih 475.000 sampai 2.867.000. Microtik RB750 GR3HEX adalah router gigabit dengan CPU quad-core 880 MHz, 256 MB RAM, dan 16 MB penyimpanan flash. Router ini tidak memiliki Wi-Fi dan memerlukan daya 100-30 volt DC. Yang ketiga adalah tenda N301 wireless router. Harga kurang lebih 113.877 sampai 8.379.800 rupiah. Tenda N301 adalah router Wi-Fi yang menawarkan kecepatan hingga 300 Mbps. Dilengkapi dengan satu port WAN, 3 port LAN, dan 2 antena eksternal untuk jangkauan yang lebih luas. Nah, sekarang adalah macam-macam router. Macam-macam router yaitu yang pertama adalah router statis, router dinamis, router aplikasi, dan router hardware. Fungsi router yaitu berfungsi sebagai perangkat yang mengatur lalu lintas data, memastikan bahwa informasi dalam bentuk paket data dikirim melalui jalur yang efisien dan aman dari suatu titik lain ke titik lain. Yang kedua adalah switch. Switch adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan lokal atau yang disebut LAN dan memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara efisien. Switch bekerja pada lapisan data link layer 2 dalam model OSI dan dalam beberapa kasus pada lapisan jaringan layer 3. Berikut adalah merek tipe harganya. Yang pertama adalah switch HUB 48 port D-Link 48 port dash 1050G, harga kurang lebih 3.500.000. Switch 48 port 100/100
10:100 Mbps dengan 2 port gigabit combo. Memiliki kapasitas switching 17,6 Gbps, KOS, VLAN tagging, dan link aggregation. Cocok untuk kantor kecil hingga menengah dengan kebutuhan jaringan sederhana. Yang kedua adalah TP-Link 8 port switch HUB TL-SF1008D SF1008D Network LAN Internet. Harga kurang lebih 121.000. Switch 8 port 10:100 Mbps dengan kapasitas switching 1,6 Gbps, fitur plug and play, dan teknologi hemat energi. Cocok untuk rumah atau kantor kecil dengan desain kompak dan operasi tanpa suara. Yang ketiga adalah desktop switch HUB TP-Link TL SG1016 16 port. Harga kurang lebih Rp830.500. Switch 16 RT gigabit 10:100/1000 Mbps dengan kapasitas switching 32 Gbps, fitur plug and play, dan teknologi hemat energi. Cocok untuk jaringan kantor kecil hingga menengah dengan operasi senyap tanpa kipas. Berikut adalah macam-macam dan fungsi switch. Macam-macam switch yaitu nomor 1 unmanaged switch, managed switch, smart switch, enterprise managed switch. Fungsi switch yaitu menghubungkan sejumlah seperangkat komputer agar bisa melakukan pertukaran paket dan meneruskan data menuju berbagai perangkat tujuan. Yang terakhir adalah HUB. HUB adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai titik penghubung untuk perangkat dalam jaringan lokal atau yang disebut dengan LAN. HUB bekerja pada lapisan fisik layer 1 dalam model OSI dan digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat, seperti komputer atau printer ke dalam satu jaringan. Merek tipe harga HUB yang pertama yaitu Seagate Backup Plus HUB. Harga kurang lebih 950.000 sampai 11.096.000. Seagate Backup Plus HUB, hard drive eksternal dengan kapasitas 4 TB atau 8 TB, antarmuka USB 3.0 dan 2 port USB 3.0 tambahan, kompatibel dengan Windows dan macOS, mendukung backup otomatis. Yang kedua adalah Google Nets HUB 2ND Gen Sen. Harga kurang lebih 850.000 sampai dengan 1.944.800 rupiah. Google Nets HUB 2ND Gen Sen memiliki layar 7 inci, speaker stereo, dan konektivitas Wi-Fi serta Bluetooth, tidak dilengkapi dengan kamera. Yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah Google Nets HUB 2ND Gen Miss. Harga sama seperti 2ND Gen Sen. Google Nets HUB 2ND Gen Miss memiliki 7 layar inci dengan kontrol sentuh, speaker stereo, serta konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth, tidak dilengkapi dengan kamera. Berikut adalah macam-macam dan fungsi HUB. Macam-macam HUB adalah pasif HUB, aktif HUB, dan intelijen HUB. Fungsi HUB yaitu menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain dalam lingkup jaringan sama. Demikianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.